sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Nah, sama-sama minta ke dukun, minta ke setan, kayaknya beda-beda. Ada yang tetap miskin sekalipun minta. Tapi minta ada yang kaya. Itu diambil dari mana? Rezeki anak cucunya dipindah orang tuanya. Nah, setelah orang tuanya mati, anak cucunya ini kerja apapun gagal, bangkrut. Karena keberuntungannya, hokinya sudah diambil orang tuanya dulu. Orang minta jimat keselamatan, nabrak becak selamat, nabrak mobil selamat, nabrak kereta api ya tetap mati. Ada batas kemampuan. Nah, itu keselamatan anak cucunya dipindah orang tuanya. Anaknya nanti mati kecelakaan, sering sakit-sakitan, kena sial, diambil dulu sama orang tuanya. Jelas? Maka Alkitab itu berkata setan itu pencuri. Jelas? Jelas? Ya, Pak, kalau saya sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, orang tua saya terlibat setan-setan, ya rezekiku hilang. Ingat, Tuhan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itu bedanya setan dengan Tuhan. Tuhan itu pencipta. Jelas? Nah, kalau orang tua sudah terlibat kuasa gelap, sudah berdoa, ingat, berarti itu tertutup jalan. Nah, ikut saya semua. Demi nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk masa depan, kami hancurkan, kami batalkan demi nama Yesus. Darah Tuhan Yesus hancurkan kutuk keturunan. Darah Yesus bebaskan. Itu nomor satu. Yang nomor dua, ini sangat menentukan. Ini saya semua. Darah Yesus buka jalan masa depan. Darah Yesus buka keberuntungan. Darah Yesus buka jalan berkat. Jelas? Jadi kalau orang tuanya dulu terlibat kuasa gelap, batalkan, yaitu membuka jalan masa depan. Semua berkat, semua rezeki, semua masa depan pasti ada jalannya. Betul. Orang nyalonkan wali kota minimal lulusan SMA, betul? 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 Orang kalau buka toko pasti pinggir jalan. Tidak mungkin di puncak gunung di tengah laut, betul? Artinya bahwa segala sesuatu ada jalannya. Jadi saudara, kalau keluarga terlibat kuasa gelap, berarti diambil ininya, masa depannya. Nah, itu harus diputuskan dalam nama kuasa nama
demi nama Yesus. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Kita masih membahas seputar tentang berdoa. Dan kali ini kita akan membahas tentang cara berdoa memohon pemulihan rezeki. Mungkin kita tidak menyadari bahwa orang tua kita atau kakek nenek kita dahulu pernah kontaminasi dengan iblis atau perdukunan. Pernah mungkin minta tolong atau minta bantuan, minta pelarisan atau rezeki kepada perdukunan ataupun iblis. Maka secara otomatis generasi daripada kakek nenek kita itu rezekinya akan diambil, dan generasi kakek nenek kita yaitu kita tidak akan mendapat apa-apa. Apapun yang kita kerjakan gagal karena rezeki kita sudah dipindah dan diambil kepada mereka. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama bagaimana cara memutuskannya dan bagaimana cara memulihkan rezeki yang sudah diambil oleh iblis. Siapkan hati, mari kita mulai. Doa pemulihan rezeki adalah cara kita memohon kepada Tuhan agar Dia membuka pintu rezeki yang sempit dan membuka segala usaha yang kita lakukan. Ayat-ayat pilihan tentang pemulihan rezeki. Ini ayat yang akan menggugah hati kita bahwa janji Tuhan itu pasti Dia tepati. Mazmur 34 ayat 10. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan apapun yang baik. Janji Tuhan, apabila kita mencari Tuhan, tidak akan kekurangan yang baik. Mungkin kita bisa sebut, apa itu? Kesehatan, tidak ada kekurangan sama kita. Kebaikan, tidak ada kekurangan apapun. Tidak ada kekurangan yang baik bagi orang yang mencari Tuhan. Amin. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Titik beratnya di sini adalah kerajaan Allah, kehendak Allah, kemauan Allah. Itulah yang kita cari dan kebenarannya. Apabila itu kita sudah utamakan, maka semuanya itu, kata semuanya itu mungkin kita kalau bedah, mungkin hal-hal yang dunia atau berkat atau apapun itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, ini janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, pastilah Dia tepati. Maleakhi 3:10. Bawalah seluruh persembahan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku, dan ujilah aku dengan itu. Firman Tuhan semesta alam. Buktikanlah aku dalam perkara ini. Firman Tuhan semesta alam. Ditegaskan, ini firman Tuhan semesta alam. Ini firman Tuhan semesta alam. Ujilah aku, buktikanlah aku dalam perkara itu. Jadi sahabat, apabila kita membawa persembahan ke rumah pembendaharaan Tuhan, untuk mereka yang bekerja atau mereka yang melayani, kita berikan, kita berkati, janji Tuhan. Ujilah aku, buktikanlah aku dengan perkara ini. Wow. Ini adalah salah satu juga cara membuka rezeki kita. Tentu orang yang suka memberi akan diberi lebih. Tetapi orang yang pelit tidak akan merasa puas dalam hidupnya. Mazmur 37 ayat 25. Aku dahulu muda, sekarang sudah tua. Tetapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan atau keturunannya meminta-minta roti. Ingat. Keturunan orang yang benar tidak akan ada yang meminta-minta. Janji Tuhan. Orang tua kita, kakek nenek kita yang menanam atau menabur kebaikan, maka anak cucunya akan menuai kebaikan. Ini janji Tuhan. Jadi, marilah kita menabur kebaikan. Mungkin bukan kita yang menuai, akan tetapi generasi kita yang akan menuai kebaikan yang telah kita tabur sejak masih muda. Ini adalah pemulihan rezeki kita. Doa permohonan pemulihan rezeki. Ini dia. Matius 7 ayat 7. Minta dan kamu akan diberikan. Cari dan kamu akan menemukan. Ketuk dan pintu akan dibukakan bagi kamu. Ada bagian yang harus kita cari. Bagian kita mencari kebenaran. Tentunya kebenaran yang kita cari, sehingga kebenaran itu akan memerdekakan kita, membawa kita ke jalan yang benar, dan mengambil keputusan yang benar, dan semua hal yang benar. Itu yang kita cari, kebenaran Tuhan. Kesucian Tuhan. Kita cari kemauan Tuhan.
Kemudian carilah dan kamu akan menemukan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Temukan potensi dalam hidup kita. Cari sampai dapat. Maka kita akan menemukan potensi kemauan Tuhan dalam hidup kita. Itu kita lakukan. Ketuklah dan pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini dia. Kenapa ketuk? Karena ada bagian yang kita tidak bisa buka. Itu butuh tangan Tuhan yang membuka. Seperti berkat yang dicuri oleh iblis dalam hidup kita. Karena kakek nenek kita pernah bermain dukun, maka berkat itu diambil dari generasinya. Itu dicuri. Dan itu ditutup. Tidak bisa lagi diganggu-gugat. Jadi bagaimana cara membukanya? Butuh tangan Tuhan membuka berkat baru untuk kita. Amin. Pernyataan Yesus dalam pengajaran tentang doa yang efektif. Ini dia, minta, cari, dan ketuklah. Maka engkau akan menemukan dia. Maliaki 3:10, bawalah semua persembahanmu ke dalam perbendaharaan, agar ada makanan di rumahku dan uji lah aku dalam hal ini, firman Tuhan semesta alam. Kalau aku tidak membuka tingkap-tingkap surga bagimu dan mencurahkan berkat yang melimpah-limpah atasmu, buktikanlah itu. Itu pasti Tuhan buktikan. Jadi sahabatku yang dikasih Tuhan, marilah kita mengerti ayat ini janji Tuhan. Pernyataan Tuhan tentang memberkati orang yang setia dalam memberikan persembahan. Apabila kita memberikan persembahan, memang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Kita berikan yang dengan semampu kita. Pasti akan Tuhan ganti dengan luar biasa. Pemahaman Alkitab tentang pemulihan rezeki. Mari kita mendalami tentang pemulihan rezeki. Terdapat hubungan erat antara iman dan pemulihan rezeki. Kita punya iman, kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan sudah menyelesaikan kutuk di kayu salib. Sekarang kita terima berkat yang Tuhan berikan. Berkat yang baru Tuhan berikan. Alkitab mengajarkan bahwa dengan iman yang teguh dan ketaatan kepada Tuhan, kita bisa mengalami pemulihan rezeki secara jaib. Jadi hubungan intim dengan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Rezeki bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi juga kehidupan rohani. Sekali lagi, rezeki bukan hanya tentang kekayaan materi, tapi juga kehidupan rohani. Kehidupan rohani yang harus kita utamakan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau. Yaitu melakukan amanat agung Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita sudah melakukan itu, saya yakin Tuhan tidak akan menunda memberkati kita. Alkitab mengajarkan pentingnya hidup yang bermakna dengan kasih, damai, dan sukacita. Itu yang terpenting, bukan kekayaan materi, tapi hidup yang bermakna dengan kasih, damai, dan bersukacita. Doa bukanlah satu-satunya faktor dalam pemulihan rezeki. Kita juga perlu bekerja keras, bijaksana dalam mengelola keuangan, dan bersedia membagikan rezeki kita kepada yang membutuhkan. Garis bawahi, bersedia membagikan rezeki kita kepada yang membutuhkan. Apabila engkau ingin orang lain berbuat baik kepadamu, maka engkau terlebih dahulu berbuat baik kepadanya. Apabila engkau ingin engkau diberkati, maka engkau terlebih dahulu memberkati orang-orang yang ada di sekitarmu. Mungkin mereka tidak akan memberkati engkau dengan materi yang sama, tetapi ada Tuhan di atas kita. Ada Bapa kita yang akan memberkati kita. Luar biasa. Lebih daripada yang kau berikan sebelumnya kepada mereka yang membutuhkan. Contoh-contoh doa permohonan pemulihan rezeki. Doa untuk membuka pintu rezeki. Ya Tuhan, tolong buka pintu rezeki yang sempit dalam hidup saya. Bersama dengan iman saya memohon agar Engkau membukakan jalan rezeki yang melimpah. Tentu bisa diimprovisasi sesuai dengan pergumulan dan kerinduan kita. Doa untuk kebijaksanaan dalam mengelola rezeki. Ya Tuhan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada saya dalam mengelola rezeki yang Engkau berikan. Buahlah saya bijaksana dalam mengambil keputusan finansial yang baik dan berkat.
Doa untuk kelimpahan dan berbagi rezeki. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala berkat dan kekayaan. Tolong berikanlah keberlimpahan bagi saya. Berilah saya hati yang murah hati untuk membagikan rezeki saya kepada yang membutuhkan. Ini adalah satu paket. Kita doa membuka rezeki, kita doa untuk bijaksana mengelola rezeki, kita juga berdoa untuk berlimpah dan membagikan rezeki itu. Kita terima, kita bijaksana mengelolanya, kemudian kita membagikan kepada mereka yang membutuhkan. Satu hal, ini satu paket yang komplit. Prinsip-prinsip dalam berdoa, permohonan pemulihan rezeki, iman yang tulus. Itu yang pertama, iman yang tulus kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah percaya dan berharap pada Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan pemulihan rezeki yang melimpah. Iman yang tulus. Apabila engkau sudah siap diberkati, maka Tuhan pasti berkati. Tetapi kalau kamu belum siap diberkati, maka itu masih tertunda. Jangan-jangan engkau akan salah menggunakan rezeki itu. Tidak bijaksana menggunakan rezeki itu, maka Tuhan masih menunda. Tetapi kalau kamu sudah siap, sudah dewasa, sudah bijaksana, maka Tuhan akan berikan kepadamu lebih daripada kita doakan. Pembenaran dan kesucian hidup. Bersikap benar dan menjauhkan diri dari dosa, agar rezeki yang kita terima bisa berkat dan berlimpah. Untuk menerima berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, rezeki, berkat itu, tentunya kita harus hidup dalam pembenaran dan kesucian hidup. Kita harus benar-benar hidup suci. Berikutnya, bekerja dengan baik dan bijaksana. Sekali lagi, kita bekerja sebagai hamba atau sebagai bawahan, kita bekerja dengan 3 hal. Yang pertama, kesungguhan. Kedua, ketaatan. Ketiga, kesetiaan. Kita sungguh, kita taat dan kita setia dalam pekerjaan itu. Sekalipun majikan atau atasan tidak ada bersama kita saat itu, kita bekerja dengan kesungguhan, ketulusan, dan ketaatan. Sehingga Tuhan akan memberkati kita. Bukan hanya ada atasan, baru kita bekerja dengan bergiat, kerja dengan sungguh-sungguh, supaya atasan melihat aku bekerja. Oh, bukan itu. Yang terpenting di sinilah Tuhan. Dia melihat apa yang kita kerjakan. Tidak hanya berdoa, tetapi juga bekerja keras, bijaksana dalam pengambilan keputusan dan berusaha memaksimalkan semaksimal mungkin. Kita berusaha semaksimal mungkin. Sekali lagi, tidak hanya ada atasan kita bekerja keras, tetapi sekalipun atasan kita tidak ada di tempat, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, taat, tulus, dan benar-benar melakukan pekerjaan kita. Langkah-langkah dalam menerapkan doa pemulihan rezeki. Pertama, tobat. Ya bertobat. Bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan bertobat dari segala dosa yang menghalangi pemulihan rezeki. Pertama-tama kita bertobat dari segala dosa-dosa kita, sehingga dosa itu lepas dari kita dan berkat pun melimpah. Karena firman Tuhan mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar pergumulan, permohonan, doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Dosa ini untuk menghancurkannya adalah bertobat. Berpaling dari dosa menuju kepada sorga. Kedua, berkomunikasi dengan Tuhan. Saling berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa yang tulus dan sungguh-sungguh. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Baca firman, berdoa, minta petunjuk Tuhan, minta kebijaksanaan Tuhan, apa yang harus dilakukan, dan semuanya. 3. Mempraktekkan hikmat finansial. Mengelola keuangan dengan bijaksana, mengatur anggaran, dan menjauhkan diri dari utang yang tidak perlu. Jadi kita bijaksana, mengelola keuangan, dan menjauhkan diri dari utang yang tidak perlu. Tentunya kita sudah tahu arti menjauhkan diri dari hutang yang tidak perlu. Kalau masih ada barangnya,
Tidak perlu lagi kita beli barang yang sama dengan spek yang tinggi. Kalau belum terlalu perlu, tidak usah. Karena itu akan membebani kita. Kalau kita masih punya barang yang lama dan masih bisa digunakan, cukuplah kita pakai itu. Berikutnya, memperbesar iman. Teruslah memperbesar iman dan berharap pada Allah untuk membuka pintu rezeki yang melimpah. Tentunya kita hanya berharap hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kesimpulan dan penekanan utama tentang cara berdoa, pemohonan, pemulihan rezeki. Berdoa pemulihan rezeki bukanlah jaminan langsung untuk kesejahteraan finansial yang instan, tetapi merupakan proses kerjasama antara kita dengan Tuhan. Tetaplah teguh dalam iman, hiduplah menjaga kedekatan dengan Tuhan, dan berusaha dengan bijaksana untuk mengelola rezeki kita. Percayalah bahwa Tuhan yang memberikan rezeki dan kita akan memenuhi kebutuhan kita. Dan Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Nah, inilah tadi cara berdoa, permohonan, pemulihan rezeki yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Jadi sahabat, apabila ada saran, masukan, komentar, dan kritikan, silahkan tinggalkan komentarnya di bawah kolom komentar video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.